Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Kami buka masker ya. Sudah divaksin. Siang ini saya bersama salah seorang tokoh muda Sulawesi Barat ya, yang menetap di Mamuju dan selama ini dikenal sebagai salah satu owner peternakan kambing. Ya. Apa yang menarik dari pengantar saya ini, karena ternyata beliau ini melakukan bisnisnya hari ini itu sejak di bangku kuliah ya, bahkan di bangku SMA ya. Iya Pak. Jadi beliau adalah Ustadz Zainuddin. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Ya, Kabar baik. jadi, bagaimana menceritakan ya, karena ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi anak muda ya. Oh iya Pak. Siap. Karena tidak semua generasi muda itu tertarik pada bidang bisnis misalnya, Iya. ya, atau adik-adik mahasiswa mungkin yang Iya. yang berani mengambil sebuah jalan sunyi misalnya sambil kuliah, kemudian dia melakukan bisnis atau melakukan pekerjaan lain untuk membantu biaya kuliah dan sebagainya. Bagaimana menceritakannya nih sesungguhnya sehingga jatuh cinta pada beternak gitu. Oh iya Pak. Oke. Silakan. Ya, bismillah. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan hari ini Ya. untuk menceritakan tentang bagaimana memulai usaha itu. Ya. Kita harus merintis dari awal. Kemudian usaha itu harus ada kecintaan ke sana. Karena kadang-kadang kita berusaha tetapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang orang berusaha itu dia selalu memikirkan bagaimana untungnya. Langsung untung dulu. Iya, langsung untung dulu. Iya, Ya, yang kita harus tahu dulu bagaimana bisa dapat prosesnya, kita tahu prosesnya sampai bisa ke situ. Kami pribadi Pak itu sejak kecil. Iya. Waktu kami di SD itu sempat nganggur 2 tahun. Di Mambi ya? Di Mambi Pak. Di Mambi, Waktu, ya. sempat nganggur di SD waktu kami kelas 2. Iya. Di kelas 3 SD itu sudah mulai jual-jualan, jual sayur di pasar, jual ayam, diambil dari peternak, dibawa keliling-keliling kampung dijual. Iya. Setelah itu Pak kami kembali sekolah lagi dan tetap masih melanjutkan usaha jual-jualan di pasar, menjual kelapa. Kalau Di pasar Mambi. Pasar Mambi Pak ya. Pasar Mambi jual waktu itu kelapa, ya. Terus setelah itu kelas 6 SD sudah mulai gembala sapi. Iya. Sudah mulai pelihara sapi. Ada titipan sapi dari tante. Iya. Yang sapinya itu waktu itu 1 ekor sapi. Dan rencananya kalau ada anaknya kita bagi 2, jadi bagi hasil ceritanya nih Pak. Bagi hasil. Dari sana saya mulai sambil mulai sekolah, tertarik di situ ya. Tertarik sambil sekolah, pelihara ikan juga di sawah, ikan mas dengan pelihara bebek. Iya. Kalau saya tidak salah pada saat itu bebek saya ada 20 ekor awal-awalnya. Dan bebek itu kan bertelur tiap hari dapat uang jual. Masih 11 pada saat itu 10.000. Itu SD itu ya? Iya, SD Pak. Luar biasa ya. 3.000 Pak. Itu pada saat itu seingat saya. Iya. Jadi masih dapat 100 itu 10.000 itu kurang lebih 30 ekor, 30 biji. 30 biji. Ya. Kemudian masuk ke pelihara kambing, sapi ya. Oh iya Pak. Terus samping itu saya pelihara sapi. Jadi saya SMP tak pelihara sapi, SMA juga pelihara sapi. Tinggalkan Mambi, kuliah ke Makassar. Kebetulan kami Pak lulus di Unhas itu matrikulasi atau bebas tes masuk di Unhas. Perwakilan dari SMA Mambi. Dan masih ada sapi saya sekitar 7 ekor saya tinggalkan di kampung. Dijual semua itu? Dijual, tapi belum. Karena ini orang tua waktu kami minta izin mau kuliah ke Makassar, apa dia bilang orang tua? Tidak usah lanjut ke Makassar karena ini banyak tetangga-tetangga kita di sini, keluarga di sini yang sudah habis barang-barangnya, habis sawahnya, sapinya dijual, tidak selesai kuliah. Malah sebagian dia datang itu cucu dia bawa. Gitu ya. Ya, jadi begitu Pak, alhamdulillah. Tapi kemudian dijawab dengan optimisme gitu ya. Optimisme. Saya Pak tidak pernah pesimis, selalu optimis. Jadi berangkat itu tinggalkan Mambi.
dengan modal uang yang saya bawa saya salah pada saat itu Pak 500.000. Iya. Ya, masuk di Makassar, tanpa tujuan. Saya ke Makassar itu masih berpikir mau tinggal di mana. Iya. Tapi ternyata kita ini Pak karena ya aktif di masjid, ya alhamdulillah tinggal di masjid. Iya, iya, iya. Ya, dari sana saya tinggal di masjid itu. Masjid kampus langsung kampus ya? Unhas Pak, ya. Di sinilah Masjid titik Pondokan dulu Pak. Di sinilah titik baliknya ya di Masjid Unhas itu. Iya. Sehingga kemudian bisnis kambing itu Iya, mulai bisnis digeluti. kambing Pak. Mulai saya lihat ada potensi karena banyak kambing yang di kampus itu. Iya. Tapi ternyata kambingnya warga yang masuk ke dalam. Saya Iya. berpikiran bahwa ternyata kalau kita pelihara kambing di sini bagus karena Rumput. banyak rumputnya. Ya, dari sana saya mulai Pak. Alhamdulillah setiap tahun itu dosen-dosen itu titipkan kurbannya di masjid kampus dan uang kambing kami yang dipotong Pak. Iya. Ada juga dibeli dari luar, masuk alhamdulillah. Iya. Tip ada. Tapi kan ini memelihara kambingnya di kampus di Iya, area Pak. itu boleh ya? Oh boleh ya Pak, karena kita ada satpam itu. Satpam di sana larang masuk kambing kalau kambing dari luar, tapi kalau kambing di dalam sudah mana kambing-kambing saya itu tidak dilarang. Udah dilarang ya? Iya, karena sekitar masjid. Ya. Oh iya. Bukan juga kita sama dengan satpam, tapi kita berbaik hati sama satpam Pak. Ya. Oh iya. Saya pun kalau berbaik hati itu pasti orang pasti senang. Iya. Kalau kita berbuat baik kepada Iya, orang ya. Iya Pak. Gitu. Nah selesai kuliah itu menikah, pindah ke Mamuju. Alhamdulillah sudah mulai jual-jual kambing di Mamuju Pak tahun 2009. Pertama kandang kambing saya itu ada di Simbuang di belakang Salon Kire. Di sana ada kandang pertama penjualan. Setelah itu pindah ke Kompleks Wildan Pak, yang sekarang sudah Kompleks Wildan. Ada kandang lagi. Iya, di sana di belakangnya Masjid Al Ihsan itu sambil urus masjid. Yang pernah dimakan ular sama. Iya, yang pernah dimakan ular sama Pak. Tapi ternyata ada hikmahnya Pak, karena setelah itu banyak yang kenal bahwa ternyata ada penjual kambing di sini. Gara-gara ular. Gara-gara ular itu. Karena ada informasi bahwa di Jalan Musa Karim itu ada kambing yang dimakan ular. Iya, orang dan ularnya masih ada di sana. Jadi orang berdatangan. Orang tahu ternyata di sini ada penjual kambing. Jadi hikmah dari kambing saya dimakan ular itu Pak adalah banyak datang orang lihat dan lihat di sini penjual kambing. Masuk Metro TV loh gitu. Iya, masa itu. Masuk TV One itu Pak, TV One. Ya. Iya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini Pak saya masih tetap menjual kambing. Saya sudah kasih nama usaha itu Ashifa Akika. Dan Ashifa Akika ini Pak kami kerjasama dengan beberapa catering di Mamuju. Termasuk catering Ninda yang dikelola oleh Nanda, yang dikelola oleh Pak Sabit. Itu dalam sepekannya itu dalam 1 bulan itu kadang sampai 5 ekor dia pesan. Dan di luar juga ada catering lain dan yang akikah banyak juga pesan. Kalau ada nggak catatannya sudah berapa kambing ini yang kalau kambing Pak sudah tidak bisa lagi catat, sudah ribuan lah kambing karena iya lebaran haji saja itu Pak itu sampai 100-an satu kali. Dan sekarang ini Pak sudah masuk pertengahan bulan Oktober ini sudah kurang lebih 15 ekor saya potong dari awal Oktober. Ya target ini Pak biasanya kalau bulan begini kan rata-rata orang mau itu kalau maulid Pak banyak yang biasa pesan kambing untuk kegiatan-kegiatan acara-acara syukuran, akikah. Jadi sebenarnya iya Pak. Apa ya? Ini kan inspirasi sesungguhnya ya bahwa ini sebuah bisnis itu mesti digeluti secara total. Ya meski kan waktu itu Ustadz juga kuliah. Tapi kan jalan juga ini. Bagaimana cara membagi waktunya itu? Iya, membagi waktunya itu Pak kan waktu kuliah dulu nanti pulang lagi kampus kan kambingnya tidak diikat Pak, dilepas saja di dalam kampus. Dikontrol saja. Iya. Tidak di kandang ya? Tidak di kandang Pak, dilepas saja. Nanti malam baru dimasukkan ke dalam kandang-kandangnya. Ya seperti itu Pak. Sama sekarang ini saya tidak fokus lagi untuk ternak, tinggal fokus saja untuk jual beli. Jual beli saja. Jadi anggota itu kemana-mana cari kambing, anggota kami, anggota Ashifa Akika lalu dibawa ke kandang dan dijual kepada konsumen yang beli Pak. Dengar-dengar yang pesan untuk bikin akikah di Mamuju itu ada yang dari luar negeri? Ada lagi Pak. Kadang-kadang yang orang Indonesia yang tinggal di Australia, bisa pesan ke sini Pak. Terus Jerman ya? Jerman juga pernah. Orang Indonesia yang kuliah di Jerman Pak. Luar biasa. Dia lihatkan kami dan saya juga pernah ikuti pelatihan di Malaya Pak yang diadakan kalau tidak salah Pemda Mamuju yang bekerja sama dengan Rada Sulbar dengan BAM Muamalat, dan pada saat itu saya judulnya kegiatan itu memudahkan usaha dan memudahkan usaha para pemuda. Pada saat itu
termasuk saya diundang juga Syifa Hakika. Iya. Alhamdulillah saya dikasih gratis iklan Sumber selama 1 bulan. Oh iya, Di halaman 2. iya. Diiklankan gitu ya, Iya, Pak. diiklankan, Pak, iya. Ribuan lah kambing karena Ribuan ya? iya lebaran haji saja itu Pak itu sampai 100-an satu kali. Masya Iya. Allah. Dan sekarang ini Pak sudah masuk pertengahan bulan Oktober ini sudah kurang lebih 15 ekor saya potong dari awal Oktober. Ya target ini Pak biasanya kalau bulan begini kan rata-rata orang mau itu kalau Maulid Pak banyak yang biasa-biasa kambing. Oh iya. Untuk kegiatan-kegiatan acara-acara syukuran, akikah. Jadi sebenarnya Iya Pak. Apa ya? Ini kan inspirasi sesungguhnya Iya. ya. Bahwa ini sebuah bisnis itu mesti digeluti secara Iya, total. total. Iya. Ya, meski kan waktu itu Ustadz juga kuliah. Iya. Tapi kan Iya, jalan Pak. juga ini. Jalan, Bagaimana Pak. cara Iya, membagi alhamdulillah. waktunya itu? Iya, membagi waktunya itu Pak kan waktu kuliah dulu nanti pulang lagi kampus kan kambingnya tidak diikat Pak, dilepas saja di dalam kampus Jadi, kontrol saja. Iya. Jadi kandang ya? Tidak di kandang Pak, Oh, dilepas iya. saja. Nanti malam baru dimasukkan ke dalam kandang-kandangnya. Oh iya. Ya seperti itu Pak. Sama sekarang ini saya tidak fokus lagi untuk ternak, tinggal fokus saja untuk jual beli. Jual beli saja. Jadi anggota itu kemana-mana cari kambing, anggota kami, anggota Syifa Hakika lalu dibawa ke kandang dan dijual kepada konsumen yang beli Pak. Iya. Dengar-dengar yang pesan untuk bikin akikah di Mamuju itu ada yang dari luar negeri. Ada lagi Pak, kadang-kadang yang orang Indonesia yang tinggal di Australia, iya, bisa pesan ke sini Pak. Terus Jerman ya? Jerman juga pernah, Oh, ya orang Indonesia yang kuliah di Jerman Pak. Luar Dia biasa lihat ini. iklan kami dan saya juga pernah ikuti pelatihan di Malaya Pak yang diadakan kalau tidak salah Pemda Mamuju yang bekerja sama dengan Rada Sulbar, dengan BAM Muamalat, dan pada saat itu saya judulnya kegiatan itu memudahkan usaha dan memudahkan usaha para pemuda. Ya, pada saat itu ya. Termasuk saya diundang juga Syifa Hakika. Alhamdulillah saya dikasih gratis iklan Sumber selama 1 bulan. Oh iya. Di halaman 2. Diiklankan gitu ya, Iya, Pak. diiklankan, Pak, iya. Dan BAM Muamalat pada saat itu karena sistem pengelolaan secara syariah Pak. Syariah. Iya, jadi Syifa Hakika itu motonya syariah. Artinya kambingnya sesuai dengan syariah. Kambing itu tidak boleh cacat baik betina dan maupun jantan. Kalau betina tidak boleh hamil. Boleh saja tapi tidak hamil dan tidak cacat. Syarat utamanya kan cukup umur. Iya, kemudian tidak cacat itu Pak. Kalau urusan menyembeli itu gimana tuh aturannya? Urusan menyembeli itu Pak, syaratnya itu kan kita Muslim itu ya Muslim Pak yang berakal, artinya tidak stres. Iya Pak, iya. Betul. Iya. Bahaya itu kalau stres bawa parang ya. Iya, syarat juga Muslim. Kemudian menyembeli itu artinya orang yang betul-betul terjaga sholatnya, terjaga ibadahnya, muamalahnya. Terus pemotongan itu harus mengucapkan Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian kedua memperlakukan hewan dengan baik karena hewan juga itu Pak adalah ciptaan Allah yang kita harus. Jadi ada adab-adabnya. Adabnya gitu. Parang harus tajam supaya tidak rasakan sakit. Satu kali tarik sudah. Pada mati. hewan saja kita mesti beradab. Ya, ada apalagi pada manusia. Iya Pak. Gitu. Kalau perempuan bisa ya? Perempuan boleh saja Pak memotong hewan dengan syarat baca Bismillah. Bismillah Allahu Akbar. Iya. Cukup itu Pak. Tapi kalau ada usaha akikah ada dokter sendirinya. Kalau kurban ada juga dokter sendirinya. Seperti itu Pak. Iya, doa khusus lah. Jadi dari perjalanan panjang ini ya, sebagai orang yang mencintai pekerjaan bisnis ya katakanlah ya. Ini kan bisnisnya kan ada jual beli di situ. Sebenarnya etos kerja apa yang menjadi modal itu? Etos kerja disiplin nikah apa di mana? Konsisten lah Pak. Konsisten. Iya, dalam usaha itu harus konsisten. Iya, betul-betul artinya ada permintaan harus ada. Jadi kita menjual itu setiap permintaan harus ada, usahakan selalu ada. Ada jaminan pasar. Iya, ada jaminan pasar. Minta besarnya, misalnya kambing besar, harus siapkan kambing besar. Iya. Kemudian yang kedua Pak, artinya tetap menjaga amanah dari yang pesan, kemudian yang kedua jadi konsisten, amanah, jujur ya. Iya, jujur Pak. Itu yang paling utama. Kira-kira apa pesannya untuk ada generasi muda ini yang mungkin sementara kuliah atau mau membangun bisnis juga? Kalau pesan saya kepada adik-adik kuliah, jangan pernah takut untuk memulai usaha. Kemudian yang kedua, jangan pernah ada rasa gengsi. Sepanjang itu gengsi kata gengsi. Sepanjang ini Pak, karena orang bodoh itu berhasil, orang buta berhasil, orang tuli berhasil, orang cacat, tapi yang tidak pernah berhasil orang malas.
Masya Allah. Iya, belum pernah kita dengar itu orang malas yang berhasil. Tapi orang buta sering kita dengar Belum ada pekerjaan malas ya? Iya, tapi belum pernah kita dengar bahwa orang malas berhasil. Oh iya. Iya. Tapi ada pekerjaan malas. Iya, ada pekerjaan malas. Orang buta berhasil, orang tuli berhasil, orang cacat berhasil, tapi orang malas tidak pernah kita dengar berhasil. Iya, betul. Iya, jadi sekarang jangan ada gengsi, sepanjang itulah kebaikan, mari kita lakukan. Dan usaha ini Pak, intinya mulai. Memulai. Banyak orang yang konsep usahanya tapi sebatas konsep saja. Tidak pernah dimulai. Tidak pernah mulai. Iya. Jadi konsisten, jujur, amanah, jangan gengsi, dan mulai gitu. Mulai. Itu penting ya. Itu penting. Karena segudang apapun itu teori, kalau tidak dimulai, itu tidak ada artinya. Betul ya. Iya. Betul. Iya Pak. Saya kira itu menarik, Ustaz Zainuddin ya. Beliau ini sudah punya keluarga ya, pemirsa ya. Dan apa namanya? Kita berharap bahwa apa yang dirintis selama ini itu semakin berkah ya, usahanya dan memotivasi kalangan anak-anak muda ini yang sementara mencari model usaha ya. Jadi apapun model bisnisnya itu intinya tadi ya, jangan gengsi melakukan ya. Jadi silakan menggerakkan ekonomi atau bisnis dengan itu tadi konsisten pada tujuannya. Iya Pak. Oke, saya kira makasih banyak. Sama-sama Pak, sama-sama. Ya, para pemirsa, demikian bincang-bincang saya. Saya hari ini bersama beliau ini dari salah satu acara, makanya ini penampilannya agak formal sedikit ya, pakai jas gitu ya. Terima kasih Ustaz Zainuddin ya. Sama-sama Pak. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini bermanfaat. Ya, kapan-kapan lagi Pak lanjut. Siap. Terima kasih. Jangan saya dengan podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.